Universitas Pendidikan Indonesia. Kami dari kelompok 3 yang berisikan 6 anggota akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kita. Sebelum memulai presentasi hasil penelitian kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis penggunaan bahasa Indonesia dalam notulen rapat sebagai bentuk dokumen resmi kantor. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan mengenai kesalahan linguistik dalam notulen rapat. Pada bagian pendahuluan ini, kami ingin menjelaskan latar belakang mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Notulen rapat merupakan salah satu bentuk dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti tertulis dari jalannya sebuah rapat. Notulen tidak hanya menjadi arsip, tetapi juga menjadi cerminan profesionalisme suatu institusi. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam notulen haruslah tepat, jelas, dan bebas dari kesalahan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak ditemukan kesalahan linguistik dalam penulisan notulen rapat. Kesalahan ini mencakup berbagai aspek bahasa seperti fonologi atau bunyi bahasa, morfologi atau bentuk kata, sintaksis atau struktur kalimat, semantik atau makna, hingga wacana atau keterpaduan antar bagian teks. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kesalahan linguistik yang paling sering muncul dalam notulen rapat. Yang kedua, untuk menganalisis apa saja penyebab dari kesalahan-kesalahan tersebut. Lalu yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar kesalahan serupa tidak terus berulang. Dengan adanya penelitian ini, kami berharap bisa memberikan kontribusi nyata dalam mendukung proses administrasi yang lebih efektif, efisien, dan profesional, khususnya dalam konteks penulisan dokumen resmi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode yang digunakan dari kelompok kita. Nah, di sini tuh kita menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengenali pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena sosial atau kultural. Nah, dalam konteks ini, pendekatan kualitatif ini digunakan untuk sebagai alat untuk menelusuri secara rinci penggunaan bahasa Indonesia dalam notulen rapat di lingkungan kantor. Peneliti tidak hanya melihat dari struktur bahasa, tetapi juga memahami konteks, tujuan komunikasi, dan makna yang terkandung dalam teks notulen tersebut. Nah, penelitian ini lebih menekankan kepada interpretasi makna daripada generalisasi data. Nah, yang selanjutnya ada studi pustaka. Metode studi pustaka ini digunakan dengan cara menganalisis data yang berasal dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan yang lain-lain. Nah, selain itu, metode ini tidak melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lapangan, melainkan memanfaatkan sumber yang telah ada untuk mengkaji topik penelitian. Dalam studi ini, peneliti menganalisis teori-teori linguistik serta hasil-hasil penelitian yang sebelumnya untuk memahami karakteristik bahasa dalam notulen rapat secara komparasif. Halo, dalam slide ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang hasil dan pembahasan. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan juga metode apa yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dengan data yang diambil dari jurnal, buku linguistik, dan dokumen resmi. Analisis dilakukan berdasarkan 5 tataran kebahasaan: fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Hasilnya menunjukkan bahwa kesalahan masih sering terjadi. Pada tataran fonologi, kesalahan umum berupa penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, serta istilah asing yang tidak dicetak miring, yang bisa menurunkan kesan profesional. Lalu, dalam
Morfologi. Banyak ditemukan penulisan imbuhan yang keliru. Seperti dalam slide ini bisa dibaca, ada kata diadakan yang seharusnya diadakan tanpa spasi, serta penulisan akronim seperti BEM yang ditulis dengan huruf kecil. Lalu yang ketiga ada kesalahan sintaksis, muncul dalam bentuk kalimat panjang yang tidak terstruktur dengan baik, sehingga menyulitkan pemahaman. Dan pada semantik, ditemukan penggunaan kata yang tidak sesuai konteks, seperti memakai kata informal dalam dokumen resmi. Terakhir, yaitu dalam tataran wacana. Banyak surat yang tidak memiliki salam pembuka, paragraf yang tidak runtut, dan penutup yang tidak jelas, sehingga mengganggu alur informasi. Kesalahan-kesalahan ini berdampak langsung pada efektivitas komunikasi formal dalam lingkungan institusi atau perkantoran. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu penyebab kesalahannya. Penyebab kesalahan yang paling utama itu kurangnya pelatihan kebahasaan. Banyak pegawai, baik di instansi pemerintah maupun swasta, belum pernah ikut pelatihan khusus penulisan surat dinas, notulensi, dan sebagainya yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Terus yang kedua, banyak sekali yang kurang memahami PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Padahal PUEBI ini sangat penting buat jadi panduan supaya surat kita sesuai dengan aturan dan terkesan profesional. Penyebab yang ketiga itu ada kebiasaan copy-paste dari surat lama tanpa dicek ulang kembali. Kalau di surat sebelumnya ada kesalahan, ya otomatis kesalahan itu bakal terbawa ke surat yang baru kita buat. Yang keempat itu ada pengaruh dari bahasa ibu atau transfer bahasa. Ini biasanya terjadi di daerah yang penggunaan bahasanya masih kuat. Struktur atau gaya bahasanya kadang terbawa ke surat resmi. Jadi, tidak sesuai dengan bahasa Indonesia formal. Dan yang terakhir itu masih banyak yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital, seperti fitur pengecekan ejaan di Microsoft Word, padahal teknologi ini bisa sekali membantu kita untuk menghindari kesalahan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas kesalahannya, sekarang kita akan membahas tentang rekomendasi solusi. Yang pertama itu ada penting sekali buat mengadakan pelatihan rutin, biar staf atau pegawai semakin paham aturan penulisan yang benar. Yang kedua itu dibiasakan buat pakai PUEBI sebagai panduan utama yang bisa disediakan versi digital biar lebih praktis. Yang ketiga itu instansi sebaiknya mempunyai template surat resmi yang udah sesuai standar. Yang keempat itu perlu juga ada sosialisasi soal teknologi seperti fitur grammar checker. Yang terakhir itu bisa dibentuk tim kecil yang khusus memeriksa surat supaya isinya rapi, jelas, bebas dari kesalahan. Kesimpulan dari analisis penggunaan bahasa Indonesia dalam notulen rapat sebagai bentuk dokumentasi resmi kantor, yang pertama itu adanya kesalahan kebahasaan ditemukan di semua tataran linguistik. Yang kedua, masalah ini tuh bersifat sistematik dan lintas sektor. Yang ketiga, surat resmi ini seharusnya mencerminkan kredibilitas suatu lembaga. Nah, yang keempat, dibutuhkannya juga kesadaran dan pelatihan berkelanjutan. Yang kelima, literasi kebahasaan juga penting untuk administrasi profesional.